Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan kali ini saya ditemani oleh Lukman. Oke, kali ini kita berdua akan membahas film ke-9 dari franchise-nya yang terdahulu yaitu The Fast and Furious ya. Film ini disutradarai oleh Justin Lin ya. Jadi comeback-nya dia setelah sutradarain yang ketiga, terus ke-5 dan 6. Di sini juga ada John Cena. Karena The Rock-nya nggak ada di film ini dan katanya emang benturan syuting kalau nggak salah, jadi dia nggak bisa ikut main di film yang ke-9 ini, dan masih ada Charlie Theron yang berperan sebagai Cypher. Di film-film sebelumnya setelah berperang sama orang-orang, akhirnya dia dapat hidup damai barengan Letty dan anaknya yang sama Elena, Little Brian. Mobil datang ke rumahnya yang jauh di pedesaan tuh, tiba-tiba datang dan membawa sebuah video. Nah, video yang itu pesan SOS dari Mr. Nobody. Mr. Nobody. Dom tidak ikut ya, Letty yang pergi, tapi Dom greget juga kali. Iya, greget karena dia melihat ada salibnya keluarga Toretto. Adegan-adegan flashback tentang balap-balapannya. Di sini juga kan ada ayahnya tuh kenapa sih bisa mati. Nah, ada adegan-adegan balapannya. Jadi untuk saya pribadi sih kayak nonton Fast Furious itu kangennya yang balap-balapannya gitu. Dan di sini setidaknya muncul. Dikit lah ada gitu, adegan-adegan keluarganya Dom gitu yang heartwarming gitu, yang setiap mereka mau makan bareng gitu, seru sih. Ya actionnya sudah tidak perlu ditanya lah, ini udah setara Mission Impossible tapi menggunakan mobil komedi-komedinya juga lumayan lah, dan menutupi kebosanan. Iya, tepat guna lah mungkin komedinya, soalnya emang dari si Roman dan si Chris aja ya. Udah karakternya tuh udah kuat banget gitu. Iya, jadi kita tuh udah tahu pasti dia konyol nih gitu. Kemunculan John Cena ya sebagai Jacob, yang mana ini adalah adiknya Toretto. Kampretnya juga di sini tuh ada flashback antara Dom sama Jacob, tapi Mia-nya nggak pernah muncul. Nggak diceritain di flashbacknya mereka. Mia-nya segede apa gitu pas mereka bapaknya meninggal tuh. Kenapa si Jacob itu sampai ngebunuh bapaknya? Ya karena bapaknya itu punya utang. Iya, padahal kan kalau diomongin dari awal mungkin Jacob masih di keluarga Toretto baik-baik saja ya. Tidak harus jadi penjahat seperti di filmnya, tapi memang alur ceritanya harus jadi penjahat kan. Waktu dia keluar dari penjara, diajak balap tuh si Jacob sama si Dom. Kalau dia kalah katanya dia nggak boleh balik lagi, nggak boleh balik ke rumah, lu pergi aja gitu. Padahal mah ya mungkin si Jacob juga merindukan sosok kakaknya. Rindu, terus datang malah aing diginiin. Terus dididik sama si Buddy kali. Si Buddy kan hanya tukang mekanik. Iya, mekanik biasa, tidak mengerti ilmu parenting, jadi aja ya itu tadi mungkin karena emang si The Rock-nya jadwalnya sibuk dan konflik apa nih yang bisa ditambahin ya, jadi nambahin si Jacob doang. Seperti film-film sebelumnya ya gitu, teknologi yang di luar nalar gitu, yang mobil terbang tiba-tiba ditangkap sama magnet pesawat, dia bisa selamat, pakai roket keluar angkasa gitu. Itu udah kacau banget ya gitu. Canggih ya, tidak Fast Furious banget. Fast Furious banget gitu. Iya, kan emang dulu kita menonton Fast Furious masih tidak terlalu cyber teroris banget, itu tidak terlalu teknologi yang emang beneran jahat, tapi ya jahatnya jago balap atau jago sembunyi atau jago gimana. Pokoknya masih sampai Fast Furious 4 kali ya, yang penjahatnya tuh masih yang beraga ya, tidak menggunain teknologi seedan-edan ini. Pokoknya ini teknologinya udah oper dari si balapannya sih. Maksudnya dengan penjahat udah seteknologi itu, kenapa harus diserahkan ke timnya Dom yang cuma bisa balap-balap gitu. Polisi-polisi di negara-negara ini tidak berperan sebagaimana fungsinya gitu. Mereka nggak punya antisipasi tentang kekuatan itu gitu. Ya kan maksudnya bisa dilawan oleh agen mata-mata juga tuh yang lain, tapi ini ya masa dilawan oleh geng-geng balap mobil. Motivasi si Mia mau ikut misinya ya mungkin karena emang Jacob adalah saudaranya. Keluarganya. Iya, tapi kan ada Brian juga yang ditinggalkan. Kalau ada Mia seenggaknya harus ada Brian gitu. Kan ini menyangkut Dom, kan Brian juga ingin terlibat, tapi ini istrinya doang malah. Briannya cuma jadi babysitter. Orang pribadi ya gitu. Tertarik nonton Fast 9 ini, gimana sih caranya Han bisa
Iya kan itu hidup udah lagi udah, gitu. udah meledak gitu. Gimana cara dia melarikan diri dari ledakan gitu. Ya terjawab di film ini, tapi ya jawabannya ya Iya, ada kemunculan yang anak kecil masihan sebagai inti dari film ini. Iya, diselamatin yang cuma butuh buat megang alatnya disatuin gini udah berfungsi aja gitu doang, anjir, tidak ada. Tapi canggih sih itu bikin alat kuncinya DNA gitu. Ya tapi kan mana dengan dipegang bungkul langsung anjir. Itu kan Futuristik banget. Iya, nggak usah butuh darahnya si anaknya atau gimana. Anaknya juga ini tiba-tiba jago kungfu, jago berantem. Tiba-tiba kayak John Wick dia. Dan padahal si Han-nya juga tidak sejago itu sih. Ceritanya tuh kayak terlalu dipaksakan gitu. Tiba-tiba Dom nyuruh mereka berpencar ke Tokyo dan ke London, ke negara-negara lain. Itu biar ada porsi kayak ini cewek-cewek. Kan kalau di Tokyo kerasa banget itu emang cewek-cewek yang berantem gitu kan. Terus kalau di Jerman ya cuma buat ngeliatin bahwa nanti mobil ini bakal keluar angkasa. Kemunculan mobil Skyline. Iya, di ending tuh tiba-tiba ada kursi kosong, mereka mau berdoa. Iya. Lalu si Dom bilang masih ada kursi kosong katanya. Tiba-tiba ada mobil ngebut, mobil Skyline warna biru dan udah. Iya, kirain bakal ada kelihatan keluar mobilnya atau gimana, diliatin lah seenggaknya ada sosok. Tapi ya emang kita udah tahu kalau mobil Skyline yaitu yang punya Brian gitu, tanpa harus dimunculkan orangnya juga. Dialog-dialog itu si Roman yang ngaku kalau dia tidak pernah terluka sama sekali, sebenarnya itu kayak ngemok filmnya itu sendiri kan, soalnya merespon ejekan-ejekan netizen. Iya, gitu. dan itu pas adegan itu kan yang pas dia jatuh dari ranjau darat. Tiba-tiba jatuh, dia tapi masih bisa selamat menimpa gitu. si Roman terus nggak tahu ya, dia selamat aja. Itu tuh ya sindiran ke filmnya itu sendiri. Ya udah tau lah filmnya emang kayak gini, tapi ya udahlah, bebas gimana kalian, yang penting mah orang bikin film menghibur ya udah. Langsung aja ke skor kan, kira-kira berapa? Skor 6,5 lah ya. 6,5. 7 aja, soalnya emang actionnya menghibur sih, dan ya kalau mau nonton ya jangan terlalu di loko gitu. Sedikit yang seru, nikmati lah. Dan ini mah actionnya ya action. Udah nggak usah berekspektasi lebih, ceritanya akan seperti apa, seperti yang kalian pikirkan. Iya, pokoknya di sini misalkan ada si Letty lompat terus ditahan sama mobil tidak sakit gitu. Udah edan sekali. Sudah menonton boleh di komen saja di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya ya agar selalu update video-video terbaru dari Cinecrip, dan jangan lupa juga follow Instagram Cinecrip. Oke, mungkin cukup sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.